sini saya akan menjelaskan apa itu banjir bandang. Banjir bandang adalah fenomena banjir yang terjadi dengan cepat dan dalam skala besar akibat curah hujan tinggi atau pelepasan tiba-tiba air dari bendungan. Penyebab banjir bandang yang pertama yaitu curah hujan tinggi. Pada umumnya banjir bandang dipicu oleh hujan deras dalam waktu yang singkat, menyebabkan aliran air sungai meningkat secara dramatis. Yang kedua yaitu letusan gunung berapi. Pelepasan besar-besaran air dari gunung berapi dapat memicu banjir bandang. Dan yang ketiga yaitu longsor. Longsor ke dalam sungai dapat menyebabkan lonjakan air yang cepat. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, yang mana banjir bandang melanda Desa Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Selasa 5 Desember 2023 malam, dan bencana ini merupakan pertama kali terjadi dirasakan di desa terindah tersebut, yang menyebabkan satu unit jembatan penghubung jorong atau dusun putus total, serta bangunan tempat pemandian air panas di Masjid Islah atau dikenal sebagai Masjid Puo Minangkabau Pariangan mengalami rusak sedang. Awalnya warga menduga banjir bandang tersebut merupakan banjir lahar dingin, mengingat airnya bersumber dari Gunung Merapi. Tapi setelah dilihat alat penerang malam, akhirnya warga memastikan bahwa bencana itu bukan lahar dingin, melainkan banjir bandang. Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan kondisi bencana tidak hanya terjadi di Desa Pariangan, tapi untuk wilayah Tanah Datar juga terjadi banjir di waktu yang sama, seperti di kawasan Koto Baranjak, Nagari Baringin, dan Kecamatan Limokaum. Dia berharap kondisi bencana yang terjadi itu tidak memberikan dampak yang besar dan tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda bagi warga setempat. Kecepatan dan waktu tiba. Dini kecepatan dan waktu tiba terhadap banjir bandang itu dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi, yang berdampak bagi seseorang akan keterbatasan waktu untuk menyelamatkan dirinya dari bencana tersebut. Hal ini mengakibatkan bahwa bencana banjir bandang itu sebagai bencana alam yang sangat berbahaya dan juga mematikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami betapa seriusnya ancaman bencana banjir bandang tersebut, dan kita dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi resiko terhadap banjir tersebut. Banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar, terutama pada daerah pemukiman, infrastruktur, bahkan tanah pertanian, di mana arus air yang sangat besar dapat membawa material yang berat dan dapat merusak bangunan, bahkan dapat mengubah bentuk lahan. Banjir bandang ini seringkali menjadi ancaman yang serius terhadap keselamatan manusia, di mana orang yang terjebak dalam peristiwa ini seringkali mendapatkan resiko yang tinggi seperti terluka hingga bahkan kehilangan nyawa. Selanjutnya itu wilayah rentan. Jadi ada beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap banjir bandang, terutama jika wilayah tersebut berada di lereng gunung, di sepanjang air sungai yang curam, atau di daerah dengan tanah longsor. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami wilayah-wilayah yang berpotensi terkena dampak banjir bandang. Jadi untuk mengurangi dampak tersebut, kita dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi resiko terhadap banjir bandang tersebut. Cuaca ekstrim seperti badai besar atau hujan lebat yang berlangsung dalam waktu singkat seringkali menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Banjir bandang terjadi karena volume air yang masuk ke suatu area melebihi kapasitas area tersebut untuk menyerap dan mengalirkan air. Ini biasanya terjadi di daerah dengan topografi yang curam dan permukaan tanah yang keras atau tidak dapat menyerap air dengan cepat. Untuk mengurangi dampak buruk dari banjir bandang, mitigasi prabencana sangat penting. Salah satu bentuk mitigasi prabencana adalah sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini melibatkan penggunaan teknologi dan sistem pemantauan cuaca untuk mendeteksi potensi ancaman banjir bandang sebelum terjadi. Sistem peringatan dini ini dapat memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk bersiap-siap dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan diri
dan properti mereka. Misalnya, mereka dapat mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau tempat yang lebih aman. Selanjutnya, mitigasi saat bencana banjir bandang. Pertama, melakukan evakuasi untuk memindahkan penduduk dari area yang terdampak terancam. Kedua, seperti yang kita ketahui, banjir bandang juga menyebabkan banjir pada umumnya. Jadi, jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. Ketiga, matikan saklar aliran listrik. Keempat, amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir bandang. Kelima, melakukan penjagaan infrastruktur seperti saluran air untuk mengurangi resiko. Dan terakhir, waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang tersebut. Upaya mitigasi. Upaya mitigasi bencana banjir bandang termasuk pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan tata air, dan kampanye kesadaran masyarakat tentang risiko banjir bandang. Peran komunitas yaitu keterlibatan dan persiapan masyarakat setempat juga sangat penting dalam menghadapi risiko banjir bandang, termasuk rencana evakuasi dan pendidikan tentang perilaku aman dalam situasi tersebut.